instrumentasi yang kemungkinan biasanya bisa keluar. Kayak ini kan jangka sorong gampang ya, sehingga teman-teman seharusnya, oh ya kita udah bisa, jadi nantinya teman-teman akan kalau dapat soal ini ya gampang-gampang aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan gitu ya. Prosedurnya gitu ya. Prosedurnya adalah dengan mengambil 20 tablet secara acak. Ya, jadi diambil 20 tablet gitu ya. Diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Ya, nantinya menentukan kesimpulannya itu keseragaman ukurnya berdasarkan kriteria Farmakope Indonesia edisi 3. Nah, artinya ya kalau misalnya sudah menggunakan farmakope, kalau misalnya nantinya OSC ini farmakopenya pasti ada di dalam ruangan teman-teman semuanya. Ya, sehingga kalau lupa boleh dilihat. Tapi alangkah baiknya hal-hal yang sederhana seperti ini yang bisa teman-teman paham karena teman-teman terbiasa dan memang bukan materi yang berat, itu sudah bisa teman-teman pahami ya sebagai satu hal yang seperti napas gitu yang nggak kita suruh juga kita udah napas berkedip, nggak kita suruh berkedip dia udah berkedip gitu ya. Ini teman-teman bisa menjadi lebih apa ya, kompeten ya dalam dalam menjadi seorang apoteker nantinya ya. Balik lagi, jadi cuma diambil 20 terus teman-teman hitung satu per satu. Pak, apakah nantinya akan kita menghitung atau menggunakan jangka sorong 20 tablet? Tidak, ya. Biasanya nanti kalau misalnya pun akan dioscekan, teman-teman biasanya nanti pasti disuruh ngukur. Ya, mulai dari mengambil 20, ngukur tuh bisa jadi, tetapi tidak 20-20-nya. Ya, biasanya hanya satu atau dua. Itu yang dimintakan untuk diukur. Ya, kita contohkan nantinya ya. Nah, tapi sebelum kita mencontohkan, ini ada kriteria ya, kriteria yang tadi ya, yang apakah dia memenuhi ataupun tidak memenuhi dari eh, pengukuran ini gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kriterianya adalah tablet memiliki kriteria gitu ya, baik dengan diameter tablet tidak lebih dari 3 kalinya dan tidak kurang dari 4/3 tebal tabletnya. Yang dibandingkan, kata kunci di sini adalah yang dibandingkan hanya dua, ya, tebal dan diameter. Ya, yang menjadi kata kunci pemenuhannya adalah diameternya, dan yang menjadi parameter yang menjadi ukurannya adalah tebalnya. Oke, jadi diameter yang baik adalah tidak lebih dari 3 kali, kalau 3 kali yang ketebalan gitu ya, dan tidak kurang dari 4/3-nya, sehingga dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, ya, untuk menjaga proporsional dari tablet untuk obat, gitu ya. Jadi inilah yang sifatnya yang harus teman-teman pahami. Atau kalau misalnya kita matematika kan gitu ya, diameter rata-ratanya adalah lebih besar. Ini kan digambarkan sebenarnya lebih besar gitu ya. 4/3 tebal tabletnya. Jadi kalau misalnya dibuat rentang gitu ya, dia harus lebih besar dari 4/3-nya dan harus lebih kecil dari 3 kalinya. Gampang lah ya, 4/3 dengan 3 gitu. Kalau kata kuncinya dari apa yang 4/3-nya tebalnya terhadap siapa? Terhadap diameternya. Jadi hanya dua kata kunci diameter dan tebal. Ya, silakan teman-teman mau ngapalin yang mana terserah gitu ya. Jadi tapi apapun itu yang teman-teman hafalkan, 4/3 tebal dan 3 kali tebalnya itu menjadi parameter yang harus teman-teman pahami. Nah, alatnya ini gampang. Ya, alatnya ya jangka sorong seperti ini ya, yang tinggal digeser-geser doang. Ya, ini kita bisa simulasikan nanti saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi yang teman-teman bisa membantu teman-teman untuk bisa membacanya. Sekali lagi, kalau penggunaan jangka sorong ini ya nggak sulit ya. Jadi teman-teman tinggal menjepit tabletnya di sini ya, di antara kakinya ya, tinggal dijepit udah beres. Cara pengguna seperti itu, tapi kompetensinya adalah bagaimana membaca skala ini. Itu yang menjadi utama dari jangka sorong, bukan cara makainya. Oke ya. Kalau cara makainya cuma jepit-jepit doang gampang gitu ya. Cuman bacanya ini yang mungkin harus kita samakan persepsinya. Bagi yang sudah bisa ataupun sedikit lupa ataupun tidak pernah,
itu kita samakan persepsinya. Inilah fungsinya dari praktikum ini, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, ini tadi materinya ya, sekarang kita tonton dulu untuk videonya. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Nah, ya, jadi memang hanya tinggal dijepit saja terus dibaca berapa angka tebal dan angka diameternya. Ya, nanti kita akan ke kasus. Nah, sekarang ini ke kasusnya. Ini yang biasanya nanti harus teman-teman kerjakan. Biasanya, ya. Jadi, ya, jadi nanti teman-teman akan dihadirkan kalau misalnya nanti ujian ataupun soal, biasanya akan seperti ini, ya. Biasanya sudah akan ada tabel datanya gitu ya. Nanti teman-teman harus menghitung apakah atau memproses apakah ini memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah merata-ratakan diameter, ya. Ini kan diameter semuanya ya, dari tablet nomor 1 hingga tablet nomor 20 ya, sehingga mendapatkan kalau diameternya itu 1,02. Lalu teman-teman rata-ratakan kembali tebalnya ya, dan didapatkan 0,49 ya. Setelah mendapatkan kedua data rata-rata ini, teman-teman tinggal tadi ya, cari batas bawah dan batas atas dari persyaratan tadi. Misalkan tadi 4/3 tebalnya, berarti teman-teman tinggal hitung. Ya, tinggal hitungkan 4/3 kali tebalnya itu 0,65 cm. Sedangkan yang batas atasnya 3 kali tebalnya, artinya 1,46. Setelah teman-teman mendapatkan dua data ini, tinggal teman-teman simpulkan. Ya, apa kesimpulannya? Tinggal tadi, apakah rata-ratanya, diameternya, jadi yang teman-teman bandingkan adalah yang ini, tebal ini 1,02 ya, apakah lebih besar dari 4/3-nya? Jawabannya lebih besar. Dan apakah lebih kecil dari 1,46? Lebih kecil, sehingga memenuhi persyaratan. Jadi tinggal teman-teman simpulkan bahwa ini ya memenuhi kriteria keseragaman tablet karena memiliki diameter 1,02, di mana syarat bawahnya adalah 0,65 dan syarat atasnya adalah 1,46. Ya, ini gampang, tapi saat teman-teman eh, siwer atau pusing, maka teman-teman bisa 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 salah dalam memilih tebal dan diameter. Ya, saya tekankan untuk kesimpulan teman-teman membandingkan diameternya. Ya, jadi angka diameternya ini, yang diameter rata-rata ini, yang menjadi patokan bagi teman-teman. Ya, diameter ini menjadi patokan teman-teman untuk mengambil kesimpulan. 1,02 lebih besar dari 4/3 tebalnya kah? Dan lebih kecil dari 3 kali tebalnya kah? Atau tidak? Jika salah satunya tidak memenuhi syaratan, maka teman-teman nyatakan tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau misalnya memenuhi keduanya, maka teman-teman nyatakan memenuhi kriteria. Ya, seperti itu untuk eh, contoh ini. Ya, oke. Jadi itu untuk keseragaman. Ya, kita lanjut dulu. Silakan teman-teman bagi yang tadi kalau misalnya ada pertanyaan atau yang belum mengerti gitu ya, teman-teman kumpulkan dulu ya. Nanti kita akan diskusi di akhir ya. Jadi itu ya untuk keseragaman ukuran. Ya, yang namanya ukuran berarti diameter dan tebalnya. Ya, cuma membandingkan diameter rata-rata terhadap batas bawah dan batas atas. Ya, seperti itu.
Sekarang kita lanjutkan ke keseragaman bobot. Nah, kalau bobot berarti berat. Ya, sehingga teman-teman tujuannya di sini adalah mengontrol mutu tablet yang merupakan indikator awal keseragaman zat aktif. Ya, jadi ini tetap sama QC juga. Ya, dan ini tablet yang memiliki bobot yang seragam diharapkan memiliki kadar zat aktif yang seragam pula. Pengujian keseragaman bobot dapat dilakukan dengan menggunakan neraca analitik. Alatnya apa? Berarti alatnya adalah timbangan. Dan teman-teman tidak mungkin tidak pernah menggunakan timbangan analitik. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Prosedurnya, sekali lagi, ini juga gampang. Cuma ambil 20 tablet, ya, lalu menghitung bobot rata-rata tabletnya. Ya, lalu tentukan persen penyimpangan bobot masing-masing tablet terhadap bobot rata-ratanya. Nanti kita akan lihat atau teman-teman studi kasusnya biar lebih jelas lagi. Lalu yang ketiga, menentukan kesimpulan uji keseragaman bobot dengan bandingkan terhadap kriterianya. Ya, jadi kalau misalnya caranya ya ambil 20 tablet, timbang satu satu gitu doang ya kalau misalnya empraknya mah ya. Kita lanjutkan ya ke rumusnya dulu. Rumusnya untuk menentukan penyimpangannya adalah bobot tablet dikurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata tablet dikalikan 100% ya. Di sini teman-teman perhatikan ya, ada kurung mutlak. Dan ini persen penyimpangan ini adalah persen penyimpangan per tabletnya. Jadi dari tablet 1 sampai tablet 20 dihitung persen penyimpangannya. Jadi kalau misalnya realitanya teman-teman akan menghitung persen penyimpangan ini dari tablet 1 sampai tablet 2, 20 menggunakan rumus yang gampang. Ini ya, tablet kurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata kali 100%. Kenapa dimutlakkan? Karena ada kemungkinan bobot tabletnya lebih kecil dibandingkan bobot rata-rata. Sehingga kalau bisa dikurangkan akan jadi minus. Nah, karena tidak boleh persen penyimpangan dalam bentuk minus, makanya teman-teman kita mutlakkan. Berapapun hasilnya itu menjadi positif. Itu arti dari kurung mutlak. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut ke kriteria. Di kriteria di sini ada tabel gitu ya. Dan di sini ada kolom bobot rata-rata, penyimpangan A dan penyimpangan B. Ini untuk menyimpulkan. Bagaimana menyimpulkannya? Kesimpulannya adalah seperti ini. Ya, kalimatnya. Tidak boleh lebih dari dua tablet yang menyimpang dari harga yang ditetapkan oleh kolom A. Ya, tidak boleh ada lebih dari dua tablet. Kemudian tidak ada satupun yang boleh menyimpang dari tablet B, persentase. Tadi kan kita menghitung persen penyimpangan. Nah, nanti setelah 20-20-nya, teman-teman tinggal bandingkan saja seluruhnya apakah ada yang menyimpang dari tabel ini atau tidak dengan ketentuan melihat bobot rata-ratanya. Kita nanti akan lihat contoh kasusnya biar lebih jelas ya. Oke, ini contoh kasusnya. Ya, jadi contoh kasusnya di sini berarti ada 20 tablet dengan yang sudah ditimbang semuanya dan sudah dihitung persen penyimpangannya. Penyimpangannya akan terlihat seperti ini, gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya dilihat dari satu persatu tahapan pekerjaannya, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menghitung rata-rata, ya 673,8. Lalu teman-teman masukkan ke dalam rumus ini antara bobot per satuannya dengan bobot rata-ratanya ditemukanlah persen penyimpangan dan teman-teman hitungkan untuk ke-20 tabletnya. Ya, setelah itu tinggal teman-teman analisa. Ya, untuk menganalisanya dan untuk menyimpulkannya, teman-teman tadi harus tahu apa? Harus tahu bobot ratanya. Nih, 673,8. Kita balik dulu ke tabelnya, ya, yang sebelumnya. 673,8 itu ada di kategori lebih dari 300 miligram. Yang ini, ya. Berarti parameter yang kita pakai adalah 5% dan 10%. Teman-teman ingat, kalaupun nggak ingat saat ujian ini ada atau soal ini ada, teman-teman pasti akan dikasih tahu kolom ini atau tabel ini. Oh, hanya 5%, 10%. Kenapa 5 dan 10? Karena
Tadi 673 itu lebih dari 300 miligram. Hati-hati dalam memilih bobot rata-ratanya karena dia mempengaruhi dari nilai persentase kolom A dan kolom B-nya. Ya, kita balik lagi gitu ya. Setelah teman-teman tahu seperti ini, tinggal teman-teman lihat dan analisa dan teman-teman checklist mana yang lebih dari 5 dan 10. Ternyata satu, 2, dan 3. Ya, ada 3 yang menyimpang. Kata-katanya tadi adalah untuk persyaratannya tidak boleh ada lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari kolom A atau 5%. Di sini sudah ada 3. Ya, sehingga teman-teman langsung bisa menyimpulkan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan. Ya, nih, tidak memenuhi persyaratan. Harusnya ini langsung diambilnya adalah yang memenuhi ya. Gini kita eh, coret ya, kita coret. Dia tidak memenuhi kriteria karena ada 3 tablet yang menyimpang dari harga yang ditetapkan kolom A dan yang 10%-nya walaupun dia tidak ada yang menyimpang dari kolom B. Karena kolom B kan 10% ya. Di sini tidak ada yang lebih dari 10%, tapi kolom A-nya lebih dari 5%-nya ada 3 biji. Sehingga ini dinyatakan tetap sebagai tidak memenuhi persyaratan. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita nonton video dulu. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk penggambaran prakteknya ya tinggal timbang-timbang doang. Ya. Oke, ini beres ya untuk yang PPT-nya. Sebelum bertanya ya, saya akan masuk dulu kepada aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman membaca ya dari jangka sorot. Ya, di sini saya simpan di chat ya. Jadi silakan teman-teman buka nanti setelah ini gitu ya. Bisa disimpan dulu untuk linknya gitu ya. Takut nanti hilang ataupun kalau hilang nanti bisa ke saya lagi untuk minta linknya gitu ya. Dan saya akan oke, ini ya. Jadi saat teman-teman nanti buka eh, aplikasinya ya, webnya, maka teman-teman akan melihat kalau teman scroll gitu ya, nanti ketemu jangka scrollnya teman-teman tinggal perbesar aja, nanti akan seperti ini. Nah, aplikasi ini untuk membantu teman-teman baca jangka sorongnya. Jadi kalau teman-teman geser gitu ya, ini bisa terlihat seperti ini gitu ya. Jadi ada angkanya di bawahnya ya. Saat teman-teman geser maka angkanya pun akan keluar. Bisa terlihat ya angkanya ya di bawahnya. Nah, ini membantu teman-teman untuk membaca jangka sorongnya ya. Kalau misalnya ini kurang gede karena teman-teman kan nanti harus bisa membaca dari skalanya ya. Teman-teman bisa pakai yang kaca pembesar di bawahnya
ya ada seperti kaca pembesar di sudut kanan gitu ya. Nah, teman-teman bisa pencet dan dia akan membesar. Ya, setelah membesar seperti ini, maka teman kita akan lebih gampang untuk belajar membaca jangka sorong. Bagi yang sudah bisa, mungkin ini bisa merefresh teman-teman kembali, tapi bagi yang belum mahir dan belum bisa, teman-teman bisa menggunakan metode ini untuk memperlancar bagaimana nanti teman-teman membaca jangka sorongnya. Takutnya nanti yang dikompetensikan adalah bagaimana teman-teman membaca jangka sorong. Ya, seperti itu. Baik, kita mulai ya untuk membaca ya. Nah, di sini gitu ya. Ini kan terbaca 26,90. Biar ini menjadi lebih gampang, kita akan satu persatu untuk membedah bagaimana 26,9 itu terbaca. Jadi kita bagi dua dulu ya untuk mempermudah. Dan ini satuannya milimeter teman-teman ya. Jadi ini satuannya milimeter biar lebih gampang. Jadi kita untuk membacanya itu kita bagi dua dulu, dua kelompok 26 ya. Kemudian satunya lagi adalah kelompok 90 ya, depan dan belakang. Itu kita pisahin dulu. Ya, jadi untuk jangka sorong kita bagi dua seperti itu. Nah, kita pertama bagaimana membaca angka 26. Untuk membaca angka 26 gitu ya, teman-teman wajib melihat bagian ini, bagian bawah ini. Nah, bagian bawah ini. Garis bawah ini yang berwarna pink, yang alinea pink, yang saya arsir pink, nol bagian bawah ini harus teman-teman lihat sebagai patokan untuk membaca angka depan. Ya, kalau saya tebalkan kembali nih ya, nih, yang ini harus teman-teman lihat ya. Ini yang harus teman-teman amati ya. Yang bagian pink ini, yang nol ini, dia mendekati angka berapa? Ya. Nah, setelah teman-teman tentukan garis nol di bawah ini, teman-teman tinggal tarik ke atas, ya. Tarik ke atas ini maksudnya adalah teman-teman lihat dia kena ya di bagian yang mana pada skala yang di atasnya. Ini skala yang di atas ini dia kena di bagian yang mana? Ya. Kalau kena itu artinya dia sudah melewati teman-teman ya. Bagi yang di bawah ini ya, bagi yang ini ya, yang pink tadi ya, bagi yang atasnya ini kita lihat ya satu-satu. Apakah dia melewati garis ini? Belum ya. Kalau garis yang ini belum ya, karena dia belum terlewati oleh garis bawah ini. Ya, perhatikan teman-teman ya. Kalau belum, berarti teman-teman itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah berarti garis skala yang sini, yang sebelumnya. Terus saya ganti warnanya jadi warna biru. Nah, ini yang warna biru adalah ini adalah skala yang benar yang teman-teman baca untuk angka depan. Dan ini berapa? Kalau misalnya sudah tahu bahwa ini adalah garis yang akan kita baca, teman-teman tinggal baca saja. Ya, baca maksudnya gini. Ini kan 2, kalau ini kan 25, ya ini 3, ini 35 gitu ya. Berarti kalau misalnya ini adalah 25, satu garis di depannya adalah 26. Dan kita sudah mendapatkan angka depan 26. Ya, 26 mili gitu ya. Itu untuk membaca angka depan. Nah, setelah teman-teman dapat angka depan, teman-teman sekarang tinggal ke angka belakang. Ya, angka belakang itu atau yang 90 ini, bagaimana cara membacanya atau cara dapatinnya? Teman-teman fokus pada bagian skala bawah ini. Ya, skala bawah ini teman-teman fokuskan. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman untuk angka belakang ini, teman-teman tinggal cari ya, tinggal cari mana ya skala bawah ini yang bersatu. Nah, saya perjelas ya. Garis yang di bawah ini bersatu membentuk garis lurus terhadap yang atasnya. Makanya kita coba satu-satu. 0, mentok ya, karena dia masih ada belokan. 1, ini masih mentok. 2, masih mentok. Mentok itu berarti
tidak lurus ya gitu ya. Masih ada simpangannya tuh ya, masih ada yang simpang. 3 juga belum, 4 belum, 5 belum, 6 juga belum ya. 7 belum, 8 belum. Nah, teman-teman lihat 9. 9 ini dia dari bawah membentuk garis lurus terhadap atasnya ya. Maka ini adalah jawabannya. Tapi untuk mengkonfirmasi teman-teman coba lihat ya. Untuk mengkonfirmasi ini teman-teman coba lihat garis sebelumnya yang bawah ini gitu ya. Apakah lurus juga atau tidak? Garis tengahnya ini lurus atau tidak? Bukan yang ini ya. Berarti yang ini dengan yang ini lurus atau tidak? Seharusnya dia tidak lurus karena yang lurus pasti hanya satu garis. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini gitu ya, tuh garis bawah antar atasnya itu dia lurus. Dan ini adalah jawabannya. Dan jawabannya tinggal teman-teman lihat di arsiran bawahnya. Ya, tinggal teman-teman lihat bahwa ini adalah angka 9. Dan ini adalah 90 karena dia satuannya milimeter. Dan dapatlah teman-teman jawaban 26,90. Seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal belajar lagi. Ya, tinggal digeser-geser saja ini. Ya, mau di berapa, tutup dulu jawabannya baru teman-teman baca. Dan nanti teman-teman tinggal konfirmasi dari hasilnya. Gitu, ya. Baik, teman-teman, itu materinya. Sekarang kita buka sesi pertanyaannya. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mumpung boleh bertanya, nanti kalau udah hujan nggak boleh lagi nanya. Izin tanya Ya, Pak, ya, Karol. boleh jelasin lagi nggak Pak tadi angka 26 dari mana? Angka 26 Angka 26. ya, Depan belakang. yang depan 26,9 Nah, persen depannya. dan depan ya, kita coba share lagi. Ya, sekolah ini kan berarti udah gerak ya, udah berpindah ya. Udah berpindah Karol ya, jadi yang 38. Nah, contoh ya seperti ini. 38 berarti bagaimana caranya kita ambil nol yang di bawah ya. Nol yang di bawah berarti ini ya, garis ini. Tarik ke atas, mana yang dilewati? Garisnya. Yang orange atau yang hijau, Karol? Yang hijau ya Pak yang dilewati. Yang sudah dilewati. Yang orange Pak. Yang Yang sudah orange ya. dilewati. Nah, berarti skala yang kita baca adalah skala yang orange. Ya, kalau misalnya yang tengah-tengah ini, mana nih? Yang tengah-tengah ini adalah 35, berarti ini 36, 37, 38. Jadi angka depan adalah garis skala atas yang sudah dilewati oleh garis skala nol bawah. Ya, seperti ini. Ya, yang merah yang sudah dilewatinya adalah garis orange. Dan hijau itu belum ya, karena dia belum kelewatan. Yang kelewatan itu yang orange. Setelah tahu mana skala terakhir yang sudah dilewati, silahkan baca skala atas yang sudah terlewati tersebut. Gitu. Gimana, Ya Karol? baik. Ya paham Pak. Terima kasih Pak. Ngeretos, yang lain ngeretos? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, nyoman. Terkait untuk angka belakang yang 65 ini gimana ya, Hmm. Pak, tadi, Pak? 65. Kalau 65 berarti angka belakang kan kita tinggal melihat yang bagian bawah sini ya. Skala bawahnya kita lihat yang saya arsir hijau. Ya. Lalu cari garis lurus antara garis skala bawah dan garis skala atas. Ya tadi kalau satu-satu saya sudah jelaskan, tapi kita langsung ke lihat gini. Nah, Karol ngelihat, Karol lagi, Nyoman ya. Nyoman coba dari nol. Ini kan dari nol nyangkut nih. Aduh, ini kurang kurang kontras ya nih. Nol nyangkut, satu nyangkut, dua nyangkut, tiga nyangkut, empat nyangkut, lima nyangkut, enam. Nah, ini enam. Pertanyaannya ke Nyoman, nyangkut nggak Nyoman nih? Hmm, belum lurus sih, Pak, sama Belum yang di lurus. atas. Ya, Nah, nah sekarang geser ke sebelahnya. Ini 6,5. Lurus nggak? lurus, Pak.
Nah, kalau sudah lurus, ya, kayak baris ya, lurus. Ya udah, ini jawabannya ya, berarti 65 deh. Gitu. Pak izin bertanya Pak, kalau Ah, antara yang 6,5 sama yang di garis tengah di atas itu berapa itu Pak? maksudnya Oh, jadi yang yang ini. dilihat tetap yang di garis bawah ya Pak? Kalau belakang itu selalu yang dilihat di bawah. Kalau angka depan bacanya skala atas. Oke? Angka depan bacanya skala atas, angka belakang bacanya skala bawah. Skala bawah Pak. Ya, begitu. Jangan kebalik ya. Misalkan ini lurus, oh dianggap 64 angka depannya ya salah gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini adalah 65 untuk angka belakang dan angka depannya adalah 38. Begitu. Saya tanya lagi ke yang teman-teman yang lain. Sudah mengerti? Nah, kita coba, nggak usah cobalah, nanti teman-teman pasti tahu lah ujiannya pasti beginian gitu ya. Maka teman-teman nanti cobain aja ya di aplikasinya gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan teman-teman semua, jangan malu walaupun pertanyaan hanya sekedar penggaris ya. Tapi kalau penggaris tidak menjadikan teman-teman lulus ya ngenes juga gitu ya. Gara-gara penggaris teman-teman gak lulus OSCE gitu ya. Atau gara-gara timbangan teman-teman gak lulus OSCE kan malu juga gitu ya. Makanya mumpung materinya gampang, bagi yang teman-teman belum paham silakan ditanyakan mumpung waktunya masih ada. Silakan. Jangan malu. Misalkan tadi Izin ya, tanyain nih Bang. Karol dengan Nyoman tadi menanyakan angka depan sama belakang, nggak masalah, silakan. Bagi belum ngerti, yuk kita tanya dulu. Ya Karol, silakan Karol. Boleh nanya tentang itu Bapak yang keseragaman ukuran. Boleh. Yang tabel itu Pak, saya Hmm, masih belum paham itu 0,65 itu dari mana ya Pak? tabel. Kita share lagi ya. Ukuran atau bobot? Yang ukuran Pak, tabelnya. Ukuran. Ya. Yang ini. Iya Pak. Itu Nah, 0,65 dari mana ya Pak? 0,65 dari mana? 4/3 kali yang ini nih. Dari yang ini. Kan teman-teman tadi tahapannya saat teman-teman mendapatkan tabel ini, teman-teman wajib mencari rata-rata diameter dengan rata-rata tebal dari 20 data ini. Jadi dapatkan dulu rata-rata ini 1,02 ini dengan 0,49 ya. Setelah itu teman-teman masukkan rumus ini 4/3 kali tebal berarti 4/3 kali 0,49 dapatlah 0,65 untuk batas bawah. Lalu teman-teman kalikan lagi 3 kali tebalnya ya, 3 kali tebalnya untuk mendapatkan batas atas yaitu 1,46. Jadi ya, jadi si tebal ini dijadikan data untuk processing dari batas atas dan batas bawah untuk menentukan kesimpulan. Ya, jadi 4/3 kali 0,49 itu adalah 0,5, 3 kali 0,49 adalah 1,46 cm. Ya, setelah itu baru Karol, kamu lihat. Nih, tebal rata-ratanya yang 1,02 lebih besar dari 4/3-nya dan lebih kecil dari 3 kalinya atau tidak? Jawabannya, Karol? Memenuhi ya Pak? Di rentang Memenuhi. 0,65 Iya, sampai. betul. Jadi kalau misalnya di 1,02 ini berada antara 0,5 dengan 1,46, maka dia memenuhi persyaratan. Kalau diameter rata-rata 1,02 ini ternyata lebih kecil daripada rentang 4/3 dan 3 kalinya, maka dia tidak memenuhi. Ya, contoh kalau misalnya rata-rata ini adalah misalkan 0,3, maka kesimpulannya tidak Yang memenuhi syarat. memenuhi. Betul, gitu. Ya, seperti itu. Gimana, Karol? Ya paham Pak. Berarti yang 0,49 itu gimana Pak? Memenuhi atau gimana Pak? Yang 0,4 yang tebalnya Pak? Yang noknya rata-rata ini dia tidak digunakan, Karol. Oh Yang tidak digunakan digunakan Pak. untuk menentukan
kesimpulan adalah diameter nih, si diameter ini. Oh iya, baik, Ya, Pak. yang tebal itu dia supporting sistemnya untuk menentukan berapa tebal yang paling optimal untuk si batas atas dan batas bawahnya. Gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, Eh, silahkan. jadi kan tadi yang paling paling pentingnya itu cuma diameter. Jadi kan ini 0,49 itu kurang dari 0,65, Pak. Jadi Iya. nggak penting ya, Pak. Dian, saya tanya. 0,65 dapat dari mana, Dian? 4/3 dari Kali. 0,49. Jadi penting nggak 0,49 ini? Kan tadi Bapak bilang yang paling penting diameternya doang. Iya, untuk kesimpulan. Tapi untuk menentukan kriterianya 0,49 penting. Kalau kamu nggak tahu 0,49, maka kamu akan salah menentukan si batas bawah dan batas atas. Jadi keduanya itu penting. Tapi yang satu untuk menentukan kesimpulan, yang satu untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari penentuan kesimpulan. Begitu, Dian. Oke, Dian? Oh iya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Masih ada? Tidak ada? Yang tidak memenuhi kriteria yang kolom A kan 3 tablet ya Bapak ya? Ya. Iya bukan tadi. Iya. Nah, kalau di sini kan yang tabel A, kolom A itu bukannya hanya 2 tablet ya Bapak ya? Yang Iya. lebih dari 5. Yang kolom B, yang Tidak ada. iya, berarti jawabannya hanya kriteria A 2 tablet, yang kolom B tidak ada satupun begitu. Iya, betul. Berarti bukan 3 tablet ya Bapak ya? Ini baca dulu, Mutia. Jadi syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari harga A. Jadi lebih dari 2 itu langsung dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Nah, setelah tahu itu, kita ke yang tadi, yang perhitungannya. Nah, di sini kan kita ketemunya untuk yang lebih dari 5% kan ada 3 nih. Benar nggak, Mutia? Bukannya yang kolom A-nya 2 tablet, hanya Eh, 2 tablet ya? 5%, 5% dengan 10%. Ya, ini kan 5% nih. Jadi Mutia lihat di sini, mana yang lebih dari 5%? Oh, ada 3 biji, 7,4, 6,9 dengan 9,0. Oh, berarti ada 3 nih ketemu untuk yang kolom A. Ya, Kolom A seperti berarti bukan yang 1 sampai 10 saja ya Pak ya? apa 1 sampai Yang 10? tablet Hah? 1 sampai 10 itu bukan Ini kan kolom A begitu ya Pak? bukan, ini kan 20 tablet ceritanya. Kalau kamu ke bawahin panjang nih PPT-nya, slide-nya. Jadi nggak nyampe. Makanya saya kesampingin. Ngerti teman-temannya ini? Kalau misalnya mau digambarin lagi, mau dipisahin nih. Ini satu kelompok nih. Nih. Ini 1 sampai 10. Nah, yang ini 11 sampai 20. Jadi 20 tablet, Mutia. Ya, bukan 10 untuk A, 10 untuk B, bukan. 20-20-nya teman-teman lihat mana yang lebih dari 5% dan mana yang lebih dari kolom B atau 10%. Begitu. Jadi sekarang berapa kolom A yang lebih dari kolom A, Mutia? Tablet Bapak, kalau semuanya. Berapa? 3. Ya. Nah, udah 3 ya, bukan 2 ya. 3. Ya, sehingga karena syaratnya 2, ya untuk kolom A dia tidak memenuhi persyaratan. Ya, seperti itu. Terima kasih Jangan Bapak. ya jangan dibagi dua ya teman-teman ya. Ini satu kesatuan ya datanya. Nanti kalau misalnya nanti ada kertasnya yang portrait gitu ya, maka dia akan dijabarin ke bawah, nggak akan ke samping biasanya. Bagono. Ada lagi teman-teman? Ada lagi. Ada lagi? Tidak? Cukup paham? Paham cukup? Ya, karena nanti setelah ini teman-teman akan post test kembali ya. Jadi bertanyanya sekarang yang terakhir. Saya tanya lagi ya, sih ada yang ingin tanyakan atau tidak?
Tidak? Cukup? Mohon maaf, izin ke toilet. Ya, itu bukan bertanya ya. Jangan. Biarin aja ke toilet mah ya, silakan aja ya. Jangan jangan di situ ya. Oke. Ada lagi tidak? Ya, kalau toilet Bapak berarti izin. jangan sampai nanti pas kuis teman-teman di toilet ya, jangan. Ya, nanti Pak Dada nanti akan ngecek dulu udah ngumpul lagi atau udah siap atau belum teman-teman ya. Tadi siapa yang mau tanya? Silakan. Selin, Pak. Oh, Selin ya, silakan Selin. Bapak, jadi untuk yang keseragaman bobot tadi, Nah, ditimbangnya itu 20 tablet ya, Pak? betul. Baik, Pak. Dah, gitu dong Selin. Ya, Pak. Soalnya Oh, ya tadi udah, di videonya 10 tablet doang, Pak. 20 tablet ya. 20 tablet. Baik, Pak. Oke, cukup teman-teman. 15.32, semakin cepat teman-teman ngerti, semakin cepat selesainya. Jadi tidak sampai jam 5 atau teman-teman sampai jam 5 kita belajar melihat jangka